Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat sore juga kepada Ibu Rati Anggoro Wilis selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Halo Ibu Rati. Baik, sebelum presentasi ini saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deni Kusumaniar, saya dari KM 402 dengan NIM 24 05010102229 dari Prodi S1 Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang activity report penjualan daripada tugas lanjutan dari tugas terstruktur, yaitu ide berjualan dengan modal kecil sebagai salah satu tugas UAS dari mata kuliah kewirausahaan. Bisnis yang saya jalankan yaitu berupa bisnis UMKM makanan atau snack yang bernama Cimbul. Bisnis ini menjual aneka cireng dan dimsum yang terletak di Jalan Veteran nomor 7, Tompok Kersan Lumajang dengan lokasi terlampir, WhatsApp terlampir, dan juga Instagram terlampir. Oke, langsung saja untuk slide selanjutnya. Saya akan membahas tentang produk overview. Jadi, aneka cireng dan dimsum gembul ini merupakan sebuah kedai usaha UMKM yang sudah berjalan sejak Oktober 2022. Sebelumnya kami tidak memiliki lapak ya Ibu, jadi kami jualan door to door dengan cara melakukan promosi via WhatsApp. Dan untuk kemudian sistem orderannya adalah pre-order. Lalu kemudian kita akan membuatkan menu-menunya dan kemudian mengirim kepada customer-customer kita atau buyer-buyer kita. Untuk menunya sendiri terlampir pada flyer di samping ada cireng, lalu ada kemudian udang keju, udang rambutan, lumpia udang, kemudian dimsum aneka dimsum goreng dan juga aneka dimsum varian ayam, jamur dan lain sebagainya, serta taso atau tahu bakso dengan harga terlampir dan menggunakan sistem bundling. Kami tidak menjual produk ini secara satuan, Ibu. Semua menu didesain dalam bentuk paket atau bundling. Strategi ini kami pilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan average order value atau nilai rata-rata pesanan, mempercepat proses penyiapan operasional harian, dan juga mengurai antrean pelanggan di jam-jam sibuk. Karena mengingat kita sudah memiliki kedai Ibu, jadi kita masih melakukan order via WhatsApp ataupun via sosial media lainnya, namun tidak memungkinkan untuk melakukan delivery order. Kita hanya melakukannya di sesi-sesi tertentu karena kebetulan kita sudah membuka kedai di Jalan Veteran tersebut. Lalu untuk promosi yang kita lakukan yaitu melalui sosial media dan juga menggunakan scarcity marketing serta direct delivery oleh kita sendiri dan juga ekspedisi jika dibutuhkan untuk wilayah-wilayah yang jauh seperti luar kota atau mungkin luar negeri. Untuk sosial media sendiri kita memaksimalkan interaksi di TikTok. Yang sering sih TikTok sama WhatsApp dan Facebook ya Ibu, dengan upload video review atau hanya sekedar memberikan informasi kalau kita sudah buka, dengan terus menyebarkan flyer-flyer varian menu di kedai kita. Lalu kita juga update status di WhatsApp secara real time untuk membangun social proof bahwasanya kedai kita ini sudah buka, dan untuk layanan-layanan yang tersedia pada hari itu atau menu-menu yang tidak tersedia dan yang tersedia hari itu juga kita update via WhatsApp, TikTok, dan juga Facebook. Untuk teknik scarcity marketing sendiri kita terapkan karena mengingat teknik ini adalah teknik marketing yang menerapkan sistem buka jam 3 sampai habis. Jadi kita tidak menerapkan jam untuk tutup kedai, Ibu. Strategi ini mengoptimalkan sebuah kelangkaan untuk menciptakan urgensi bagi pelanggan yang ingin segera memesan atau memesan lebih awal. Lalu untuk direct delivery dan juga ekspedisi, kita melakukan optimalisasi via
delivery lokal via WhatsApp dengan minimal order 15.000, dan pengiriman frozen food untuk luar kota maupun luar negeri dengan macam-macam kemasan yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti itu. Baik, untuk bagian selanjutnya itu mengenai customer profile dan juga target market. Untuk target market sendiri adalah pasar lokal dan juga pasar luar kota dan juga global, Ibu. Untuk pasar lokalnya sendiri kita bagi menjadi 3, kita klasifikasikan menjadi 3, kurang lebih 3 bagian, yaitu pelajar, mahasiswa, dan juga orang-orang yang sudah berkeluarga, Ibu, yang menyukai jajanan kekinian, cepat saji, dan ramah di kantong. Jangkauan deliverynya juga kita fokuskan pada radius maksimal 3 km untuk menjaga kualitas makanan agar tetap hangat. Dan karena mengingat usaha kita ini masih belum merekrut karyawan, Ibu, jadi radius untuk pengirimannya sangat terbatas sekali. Untuk saat ini masih kita tetapkan di maksimal 3 km dari kedai, Ibu. Hal yang selanjutnya adalah pasar luar kota dan juga global. Untuk cireng gembul ini sendiri sudah kita pasarkan juga ke luar kota dan ke luar negeri, Ibu. Jadi sudah pernah kita kirim ke beberapa orang yang ingin membuka bisnis juga, atau sebagai oleh-oleh seperti di Gresik atau mungkin Bali. Biasanya kita konsisten untuk pengiriman ke sana, dan untuk yang lainnya sesuai kebutuhan saja, Ibu, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, pasar global sendiri, cireng kita juga biasanya kita supply ke Malaysia, Ibu, sebagai oleh-oleh saja, dan juga pernah ke Afrika Selatan sendiri. Namun untuk ke Afrika Selatan ini kita menggunakan pesawat, jadi istilahnya tetap dijadikan sebagai oleh-oleh, begitu, Ibu. Lalu untuk bagian selanjutnya yaitu tentang kompetitor analis. Kompetitor analisis di sini kita bagikan menjadi 2 bagian, yaitu peta persaingan dan strategi daripada kedai kami sendiri, Ibu. Untuk peta persaingan sendiri di Kabupaten Lumajang itu banyak sekali bisnis food and beverage yang sangat besar atau masif. Dan kompetitor utama pada bisnis kita yaitu kedai Cimbul ini meliputi kafe kekinian yang menawarkan tempat nongkrong estetik, karena sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya kedai kita ini hanya berupa kedai kecil dengan gerobak seadanya dan beberapa kursi untuk ruang tunggu saja, Ibu. Jadi kita tidak punya space untuk dine in, kita cuman terima take away saja, Ibu, seperti itu. Lalu yang kedua ada franchise atau waralaba jajanan dari luar daerah. Tentunya banyak brand-brand ternama yang sudah masuk ke kabupaten kita, Ibu. Jadi otomatis hal tersebut juga sedikit menjadi aktor kompetitor utama dalam bisnis kami. Kedai food and beverage lokal yang sangat bergantung pada pesanan dari aplikasi ojek online, karena sebelumnya kedai kami ini masih belum memasuki aplikasi ojek online maupun e-commerce food online lainnya, Ibu. Kita pertimbangkan karena biaya admin yang sangat tinggi dan juga regulasi yang sedikit susah serta terbatasnya manpower yang kita punya, jadi kita masih belum melebarkan ekspansi bisnis ini ke sektor e-commerce food atau mungkin ojek online, begitu, Ibu. Lalu strategi yang kita gunakan yaitu Cimbul mengambil langkah berani dan cukup anti mainstream sih, Bu. Untuk bisnis kita ini kita tidak join aplikasi online. Sudah saya jelaskan tadi, karena admin platform yang tinggi dan juga regulasi yang lumayan kompleks, jadi itu merupakan salah satu faktor kita tidak menjoinkan bisnis kita dulu ke situ, dan juga keterbatasan manpower ya khususnya, dan juga harga yang kompetitif, Ibu, karena kita memperhitungkan juga margin yang bisa kita alokasikan untuk menjaga kualitas rasa dan harga yang tetap ramah pada pelanggan, begitu kurang lebih.
Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai laporan keuangan yang mencakup tentang laporan penjualan harian dan juga laporan penjualan bulanan yang bisa kita rekap dari 1 bulan ke belakang ya Ibu, karena kita mulai merekap laporan penjualan ini dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2026 kemarin. Untuk laporan penjualan harian sendiri, kita pastikan estimasi penjualan dan perhitungan profitabilitas itu 30%, dan untuk pendapatan kotor atau omsetnya kita pada seharinya itu ada di 800.000. Biaya operasional dan modal 70%, sekitar 560.000, dengan keuntungan bersih yaitu perhitungan profitabilitas yang saya maksud tadi yaitu sebesar 30%, sebesar 240.000. Nama varian produk dan kuantiti yang terjual juga kita cantumkan. Jadi estimasi untuk perharinya produk yang terjual di kedai kita itu sejumlah kurang lebih 465 pieces sampai dengan 500 pieces dengan uraian varian terlampir dan juga kuantitas terlampir Ibu. Dan yang paling laku pada kedai kami, kedai Cimbul ini, yaitu berupa cireng all varian yang seharinya bisa terjual 200 hingga 250 pieces Ibu. Untuk terendah kita punya menu tahu bakso atau taso dan juga lumpia udang yang estimasinya perharinya hanya mampu terjual 20 sampai dengan 25 pieces, begitu Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah laporan penjualan dalam 1 bulan. Kalau yang tadi adalah estimasi laporan penjualan pada harian Ibu, dan yang selanjutnya adalah laporan penjualan dalam 1 bulan. Tetap pada penjualan dan perhitungan profitabilitasnya 30% ya Ibu. Untuk produknya tetap yang tertinggi juga milik cireng, milik menu cireng, dan yang terendah dapat taso dan juga lumpia udang. Dengan pendapatan kotor atau omset sebesar 24 juta estimasinya dalam 1 bulan, dan dikurangi 70% daripada omset atau biaya maksud saya pendapatan kotor, yaitu sebesar 16.800.000, sehingga keuntungan bersih 30% yang bisa kita dapatkan daripada bisnis kedai Cimbul ini sebesar 7.200.000 dalam 1 bulannya Ibu, begitu. Kita juga sesuaikan itu sesuai dengan analisis BEP atau break even point serta ROI atau return of investment, yaitu pendapatan bersih dari investasi gitu ya Bu ya. Pendapatan dari investasi maksud saya. Jadi untuk proyeksi bulanan dengan rata-rata harian yang stabil, kedai ini dapat mencapai omset kotor 24 juta per bulannya. Sesuai dengan prinsip kita, 30% yakni sejumlah 7.200.000 menjadi profit bersih yang kita miliki Bu daripada bisnis ini, dan 70%-nya kita putar kembali sebagai modal operasional yang meliputi utility, alat-alat untuk produksi, packing, dan juga bahan baku untuk membuat cireng dan juga dimsum atau aneka menu lain kita Ibu. Lalu kita asumsikan untuk modal awal sendiri kurang lebih ada di 15 juta Ibu. Singkat saja, investasi ini untuk pembelian gerobak, freezer, kompor, peralatan masak, lalu persiapan awal pembukaan kedai yang meliputi packing, lalu lampu-lampu, utility, dan juga utility yang lain Ibu. Dan ditemukan BEP atau break even point dari omset bulanan kami yaitu jumlah kurang lebih 6.666.000. Titik impasnya dengan asumsi biaya tetap sewa atau utilitas sebesar 3 juta dibagi rasio margin kontribusi 45%. Kedai ini harus mencapai omset kurang lebih tidak jauh dari 6.666.000 ini Bu, supaya kedai kami ini tidak rugi. Lalu untuk payback periodnya sendiri adalah 2 bulan. Payback
period sendiri adalah waktu balik modal yang kita hitung dengan membagi modal awal yaitu sebesar 15 juta dengan laba besi bulanan saat ini yang mencapai 7.200.000. Karena kedai ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun Ibu, jadi saya rasa untuk BEP dan ROI sendiri tidak ada masalah dan kecenderungan untuk bisnis yang kita jalankan ini sudah stabil Ibu. Lalu yang terakhir adalah mengenai evaluasi penjualan. Untuk produk kami sendiri, produk kami laku secara konsisten hingga kurang lebih 465 hingga 500 pieces untuk perharinya seperti yang terlampir pada laporan penjualan Ibu. Karena komitmen kami sendiri untuk menjaga kualitas rasa dan harga yang murah, serta sistem pemasaran kami juga yang mengandalkan sistem bundling atau paket sehingga mempercepat laju layanan tanpa mengorbankan kepuasan daripada pelanggan itu sendiri. Lalu untuk kendala yang pernah kita alami adalah kelelahan fisik Ibu, kurang lebih kelelahan fisik yang kita alami pada awal-awal pembukaan kedai ini karena semuanya masih kita lakukan secara manual Ibu. Jadi untuk penggilingan, lalu pemrosesan cireng juga masih belum menggunakan mesin Ibu, kita masih menggunakan manual. Dan juga yang menjadi kendala dulu awal-awal adalah trial and error tentang resep cirengnya ini. Jadi ada beberapa cireng yang rusak, kebuang, dan akhirnya tidak jadi dijual serta menimbulkan kerugian Ibu. Untuk kelelahan fisik sendiri kita rasakan sangat-sangat lelah ketika orderan mulai fluktuatif di awal merintis karena kecenderungan harga yang kita tawarkan kepada customer ini juga lumayan murah dan banyak juga customer yang memberikan testimoni bahwasanya harga cireng kita itu terlalu di bawah rata-rata Ibu. Untuk hal ini sendiri sudah kita atasi karena kita sudah mulai menginvestasikan mesin produksi dan manajemen pre-order ekspedisi yang lebih rapi begitu Ibu, kurang lebih. Baik Ibu, sekian presentasi dari activity report penjualan cireng gembul selama 1 bulan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga Ibu Rati Anggoro Wilis dapat memberikan nilai yang maksimal untuk pengerjaan UAS ini yang merupakan kelanjutan dari tugas terstruktur di periode sebelumnya. Saya Deni Kusumaniar dari KM 402 dengan NIM 2405010102229 mengucapkan terima kasih dan demikian untuk presentasinya. Selamat sore rekan-rekan dan selamat sore Ibu Rati Anggoro Wilis. Terima kasih telah menemani selama 1 periode ini dalam mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih.